إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kembali mempertemukan kita membangunkan kita setelah sebelumnya mewafatkan kita. Tidur itu nikmat. Sebahagian orang punya kedudukan, punya harta, tapi tidak diberi kesempatan untuk tidur. Kita alhamdulillah diberi kenikmatan tidur. Kemudian setelah itu Allah beri nikmat besar lagi, dibangunkan kita. Tidak dijadikan tidur terus, sehingga harus dikafani, dimandikan, disolatkan, kemudian dikubur. Tidak. Tapi Allah bangunkan kita. Lebih hebat lagi, Allah bangunkan kita untuk langsung mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, kebaikan yang sangat mulia yang Allah beri kepada kita. Karena itu syukurlah nikmat ini, syukurlah kebaikan besar ini. Di antara ibadah yang Allah beri kesempatan kepada kita, salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini kata Nabi, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia ini beserta segala isinya.
Allah inginkan kita dapatkan itu. Makanya kita diberi kesempatan. Syukuri betul nikmat. Ini 2 rakaatnya. Salat sunnahnya. Jangan tanyakan lagi berapa yang didapat salat wajibnya. Salat subuh itu sendiri. Salatul masyhudah. Salat yang betul-betul disaksikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat besar lagi. Setelah salat subuh, setelah zikir, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kepada kita bertemu kembali dalam majlis ilmu. Nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan, susul menyusul Allah Subhanahu wa ta'ala tumpahkan kepada kita. Tinggal seberapa besar kadar kemampuan kita menampung nikmat itu. Karena itulah perlu kebesaran hati, perlu keluasan jiwa dan dada kita dalam menerima kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba-hamba yang bersyukur dan yakinlah hanya dengan kesyukuran nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti kata Allah, saya akan tambah. Kita lanjutkan kajian kita yang memasuki pokok yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Al-Aslul Tsalits, pokok yang ketiga, yang jelas dalam Quran dan Sunnah, tetapi bersamaan dengan itu perkara ini terlupakan. Banyak orang tidak memahami. Inna min tamanil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habashiyya. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم قال هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sungguh di antara wujud kesempurnaan al-ijtima' satu dalam agama, yang merupakan pokok yang kedua, satu di atas tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan berpecah. Kata beliau, di antara wujud kesempurnaan hal ini adalah as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat, liman ta'ammara 'alaina, kepada orang-orang yang mengatur urusan kita, kepada penguasa, kepada pemerintah, walau kana abdan habasyiya, walaupun yang berkuasa itu adalah budak dari Habsyah. Budak
itu tidak bisa berkuasa. Bagaimana mau berkuasa sementara dia sendiri dikuasai oleh tuannya? Budaknya dari Habsya lagi, yang penampilannya, keadaannya membuat orang tidak tertarik. Tapi walaupun kalau seandainya yang berkuasa budak dari Habsya, maka tetap wajib mendengar dan taat. Ini ditekankan. Kata beliau, Allah telah menjelaskan pokok agama ini dengan penjelasan yang sangat cukup, sangat lengkap, dengan berbagai jenis penjelasan. Apakah penjelasan secara syar'i langsung dari Al-Quran dan Sunnah, atau qadara, penjelasan dalam bentuk kenyataan yang Allah takdirkan kita lihat dalam kehidupan. Dalam kenyataan Allah nampakkan bagaimana ketika rakyat taat terhadap penguasanya, Masya Allah, semakin membuat mereka mampu mewujudkan nilai-nilai Islam. Hanya kata beliau, kemudian pokok yang sangat mulia ini selanjutnya menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu, apalagi mengamalkannya. Tidak diketahui oleh kebanyakan yang mengaku berilmu, yang dianggap sebagai ulama. Tidak diketahui perkara ini, apalagi mau mengamalkannya. Tahu saja tidak. Kita tambahkan, terus apalagi mereka-mereka yang memang tidak belajar. Kita lihat keterangan Syekh rahimahullah ta'ala. Pokok yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dalam Quran dan juga melalui sunnah Rasulullah SAW serta kenyataan yang ada. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta ulil amri minkum, orang-orang yang memegang urusan kalian. Ulil amri dalam penafsiran para ulama mencakup para ulama dan para penguasa. Para ulama dan para penguasa. Dan kalimat minkum di antara kalian, maka yang dimaksudkan adalah penguasa dari kalangan kaum muslimin. Allah perintahkan kita dipanggil dengan panggilan iman, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya, serta dan ulil amri minkum.
Ini ayat tegas, jelas. Kita disuruh mentaati ulil amri. Kita disuruh mentaati para penguasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, hadis Al-Irbad Ibn Sarih radhiyallahu anhu pernah menyatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Kata sahabat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, nasihat yang membuat hati itu getar, gemetaran dan takut. Wajarafat minhal uyun, nasihat yang mengakibatkan melelehnya air mata, menetesnya air mata. Maka kata sahabat, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka segera buru-buru mereka minta, ya Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Kalau orang mau berpisah, minta apa? Wasiat. Kalau ada orang yang mau meninggal, apa yang ditunggu? Wasiatnya. Sahabat khawatir tidak dapat lagi nasihat, maka segera minta wasiat. Wasiat itu nasihat pamungkas. Intinya semua nasihat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi SAW mewasiatkan, menasihati para sahabatnya, usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wat-tha'ah, dan supaya kalian mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menguasai kalian itu budak. Ada lafaz lainnya, budak dari Habsyah. Ada lafaz lainnya, sebutkan budak dari Habsyah yang rambutnya seperti biji-biji kismis. Jadi dari model rambutnya saja orang tidak mau mendekat melihat yang seperti itu. Tapi walaupun kata Nabi, kalau seandainya dia berpuasa, maka mendengar dan taat. Jadi wasiatnya Nabi. Kemudian menyusul wasiat ketiga, fa innahu may ya'ish minkum, sungguh siapa di antara kalian yang hidup lebih jauh, hidup lebih lama, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nabi wanti-wanti umatnya, kalau kalian hidup lebih lama, setelah saya meninggal, hidup lebih lama, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa petunjuk Nabi?
Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah yang saya tinggal setelahku, yang di atas petunjuk dan diberi petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Gigit sunnahku dan sunnahnya para sahabat ini dengan gigi geram. Pegang kuat-kuat. Sudah diwajibkan berpegang teguh, Nabi suruh gigit lagi, pegang kuat-kuat. Jadi disuruh pegang, disuruh gigit lagi, supaya betul-betul jangan lepas. Sebab di saat terjadinya banyak perselisihan, jalan keluarnya adalah berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Sampai di situ tidak, Nabi lanjutkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah segala perkara-perkara baru. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Ada riwayat lainnya wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu dalam neraka. Ini petunjuk Nabi SAW, wasiat Nabi dalam hadis ini. Ada berapa wasiatnya Nabi dalam hadis? 3. Pertama, wasiat untuk bertakwa. Kemudian yang kedua, ini menjadi pembahasan kita, wasiat untuk mendengar dan taat kepada orang yang berkuasa, walaupun budak dari hadis. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi supaya kita berpegang teguh di atas sunnahnya dan sunnahnya para sahabat dan menjauhi semua perkara baru. Kapan ini? Nabi sangat wajibkan terkhusus di saat semakin banyak yang perselisihan. 3 wasiat Nabi. 3 wasiat Nabi dalam hadis yang sahih. Perhatikan jamaah, 3 wasiat ini persis sesuai dengan pembahasan yang telah kita lewati. Pokok yang pertama apa? Ikhlas dan jauh dari syirik. Itu adalah hakikat takwa. Iya. Disinilah takwa kepada Allah. Takut kepada Allah akan melahirkan jauh dari segala penghambaan kepada selainnya. Takut kepada Allah akan melahirkan kemurnian ibadah hanya kepadanya. Kemudian mendengar dan taat, ini pokok yang ketiga yang kita bahas. Kemudian untuk berpegang teguh di atas sunnahnya dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, itu pokok yang kedua, yang tadi malam. Jadi Masya Allah, luar biasa. Nabi jelaskan 3 dasar agama ini, 3 pondasi agama ini dalam satu wasiat. Kapan itu? Ketika sebelumnya Nabi menasihati para sahabat yang membuat hati-hati mereka takut, yang membuat air mata mereka tercurah. Bisanilah Nabi memberi ilmu ini. Artinya jamaah, 3 ilmu ini memang harus diterima dalam keadaan jiwa betul-betul takut. Siap. Lihat yang ketiga, yang menjadi titik pembahasan kita sekarang.
mendengar dan taat terhadap penguasa. Ini kata Syekh sangat jelas. Tapi bersamaan dengan itu, banyak di antara orang-orang yang mengaku berilmu justru apa? Tidak mau lagi mendengar dan taat. Karena tidak tahu perkara ini. Karena itu yang ada sekarang apa? Al-Syekh bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa sekarang ini yang dianggap pemberani, yang dianggap betul-betul menegakkan al-ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, yang betul-betul dianggap betul-betul la ta'khudhuhu billahi lawmata la'im. Dia tidak takut di jalan Allah cercaan orang-orang yang mencerca. Yang dianggap berada di sini adalah orang-orang yang berani menentang penguasa, yang berani berceramah, melakukan demo, orasi, yang langsung menentang penguasa. Ini dianggap. Makanya Syekh langsung singgung. Pokok besar dalam agama ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Terus bagaimana lagi yang tidak belajar? Kalau tidak diketahui, bagaimana bisa mengamalkannya? Ini kenyataan. Padahal ini dasar agama yang paling dasar. Mau hidup di atas agama, harus mendengar dan taat kepada penguasa. Tidak boleh tidak. Nabi menyampaikan nasihat ini setelah sebelumnya mempertakuti sahabat. Supaya apa? Supaya bisa diterima. Ini nasihat tidak bisa diterima kalau orang mengandalkan perasaan. Karena itulah yang Allah panggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Jelas beriman. Itu dipanggil. Atiullah, taati Allah. Ini pokok yang pertama. Wa atiur rasul, taati rasulnya. Ini pokok yang kedua. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang menguasai kalian. Ini pokok yang ketiga. Yang dipanggil orang yang beriman. Sebab hanya mereka yang bisa melaksanakan ini. Hanya akalnya orang yang beriman yang bisa menerima bahwa harus mentaati penguasa, tidak boleh memberontak kepada mereka, tidak boleh keluar dari jalur ketaatan kepada mereka. Saya pernah ceramah kira-kira 10 tahunan yang lalu. Di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, tepatnya di sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren yang berusaha menghidupkan sunnah, petunjuk-petunjuk Nabi. Pondok pesantren yang memberantas kesyirikan. Dan hadis ini yang saya bahas, supaya mendengar dan taat terhadap penguasa. Luar biasa jamaah, panas telinganya orang yang dengar di situ. Sampai-sampai karena panasnya berteriak sendiri, Allahu Akbar. Sementara ceramah ini. Itu kenyataan yang disebutkan Syekh ini. Benci syirik sudah. Benci bid'ah, tegakkan sunnah. Jangan keluar dari agama. Tapi masuk pembahasan ini gugur.
Dan ini keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang memahaminya kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati mereka dituntut untuk bisa memahaminya. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu betul-betul mengenai mereka. Karena itu jamaah perhatikan hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah tadi. Nabi jadikan sebagai wasiat. Wasiat kepada siapa? Kepada orang-orang yang sebelumnya dinasihati oleh Nabi SAW, yang membuat mereka takut dan menangis di hadapan Nabi. Barulah dimasukkan ilmu ini. Ada pendahuluannya. Karena itulah, kalau kita mau betul-betul taat terhadap penguasa dan meyakini bahwa itu adalah jalan beragama, dasar agama yang paling dasar, maka ikhlaslah dulu sebagai hamba Allah. Tunduklah betul dulu kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita baru bisa menerima. Tapi ingat, ketaatan terhadap penguasa, ketaatannya tidak sama dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah, lihat dalam ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan taat kepada para penguasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, ati'u, kalian taatilah Allah. Kemudian diulang lagi, wa ati'u, dan kalian taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW. Kemudian ulil amri, tidak diulangi kata ati'u, tapi sekedar digandengkan, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang menguasai kalian. Kenapa tidak Allah katakan wa ati'u ulil amri minkum? Sebab ini dalam konteks penggandengan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, supaya jelas bahwa mentaati ulil amri itu karena mentaati Allah dan Rasulnya. Dari sinilah jamaah kita bisa memahami hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun juga kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pemerintah suruh kita melakukan dosa, maka tidak ada ketaatan. Tetapi tetap tidak boleh keluar memberontak. Sekedar jangan taat, tidak boleh dilaksanakan. Sebab taat hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Perkara maksiat tidak boleh taat. Terus kalau perkara mubah, maka ini terkena wajib ditaati. Penguasa berinisiatif melakukan program ini, tidak dianjurkan juga dalam Al-Quran, tetapi tidak terlarang, bukan haram, bukan maksiat. Maka kalau kita laksanakan karena mau mentaati mereka, kita dapat pahala. Jelas jemaah? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip-prinsip besar. Dengan prinsip ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan orang-orang Khawarij. Kelompok-kelompok yang sebentar-sebentar mengkafirkan penguasa. Kelompok-kelompok yang di setiap ceramah-ceramahnya mengeritik penguasa, bahkan mengkafirkan penguasa karena kesalahan yang dilakukannya. Tidak mau taat kepada mereka, sebentar-sebentar demo. Kalau sudah tidak tahan lagi, dia ledakkan dirinya. Akhirnya mati sendiri.
benar, itu namanya bom bunuh diri. Itu bom orang-orang yang tidak sabar. Itu perbuatan orang-orang yang keluar dari pokok yang sangat dasar ini. Jelasnya dalam Quran. Tapi kenapa tidak bisa dipahami? Yang akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang telah hitam, pikiran yang telah rusak, tidak bisa memahami perkara yang sangat jelas. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jelas sekali. Penafsiran ulil amri, kita buka tafsir para ulama. Jelas disebutkan semua. Bahkan hadisnya Nabi, was-sam'i wat-ta'a liman ta'ammara 'alaikum. Supaya kalian mendengar dan taat terhadap orang yang ta'ammara, menguasai kalian. Boleh dihebat lagi. Ini lebih susah lagi diterima. Sama dai-dai, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang walaupun benci syirik, benci bid'ah, tetapi di sini, kalah dia. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, "Isma'u wa in akhadha mala wa daraba dhahra." Atau kama qala Nabi sallallahu. Dengar dan taat, walaupun mereka mengambil harta-harta kalian dan memukul pundak-pundak kalian. Kalian dipukul di bawah ini, harta kalian dirampas, tetap Nabi perintahkan dengar dan taat. Ini tidak bisa diterima kecuali harus dengan kesediaan hati. Kecuali harus di saat orang betul-betul sadar dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Nabi, kalian tetap dengar dan taat, penuhi haknya mereka untuk didengar dan ditaati, dan kalian minta haknya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang sudah lolos syirik-syirik, ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Sudah selamat di atas petunjuk Quran dan Sunnah, tidak mau kembali, tidak mau keluar dari sholatnya, puasanya, bid'ah, tinggalkan. Yang tidak ada petunjuknya, tinggalkan. Tidak ada Quran dan Sunnah, tinggalkan. Tapi masuk di sini, gagal. Nah, ini kondisi negara kita seperti ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Ada hak-hak mereka yang tidak boleh dilanggar, diambil oleh siapapun juga dari umat ini. Harus benar dan taat. Tapi ingat, fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya pemerintah suruh bersihkan got, bagus tidak itu? Itu bagus, dianjurkan juga dalam agama. Kalau kita laksanakan karena mentaati Allah dan Rasulnya, untuk mentaati penguasa, maka pahala kita berlipat-lipat. Jadi kalau pemerintah misalnya membuat aturannya tidak dilarang oleh agama, tetap ditaati, harus ditaati. Ini pokok agama. Harus benar dan taat.
Kacau betul negara. Kalau orang yang berkuasa tidak ditaati. Para ulama di Saudi Arabia misalnya betul-betul mempraktekkan ini. Di antara mereka di Saudi Arabia itu ada jalanan itu enak sekali jalan. Iya. Jalanan biasanya kayak jalan tol. Iya. Yang satu jalur saja itu bisa berapa mobil? 4 lebih mobil beriringan atau 8 jalur jalanan untuk satu jalur kanan saja. Iya. Sudah bisa 8. Iya. Jalur jalanan itu. Tapi ada daerah-daerah yang dikasih ada pemancarnya di situ. Iya. Melewati ini harus dengan kecepatan sekian kilometer per jam saja. Pernah, mobil seorang ulama besar, itu lewat, sopirnya agak balap ini, melanggar kecepatan itu. Dan setiap ada yang melanggar pasti ditahu, nanti ditahan di sana. Di depan sudah ada polisi yang tahan itu, ditahan. Turun. Polisi tidak tahu nih, bilang ada syekh ini di atas ini. Kalau langsung dia tahu, dia suruh jangan nih. Sebab mereka hormati para ulama. Tapi dia sopirnya yang turun. Kenapa? Melanggar denda sekian. Sesampainya di syekhnya tidak bilang kau tahu di saya. Tidak. Syekhnya bilang bayar. Melatih untuk dengar dan taat. Sebab perkara kecil tidak taat sedikit-sedikit itu jadi banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khilafu syarr, berselisih itu jelek. Penguasa harus didudukkan sebagai penguasa. Orang yang sangat besar tanggung jawabnya nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya penguasa itu kalau berdosa, tidak tanggung-tanggung. Tapi kalau berbuat baik, tidak tanggung-tanggung juga. Sebab kalau penguasa baik, tidak sama dengan kebaikan kita. Kepala rumah tangga baik, hanya untuk rumah tangganya saja. Atau tetangganya minimal. Tapi kalau penguasa yang baik, luar biasa banyaknya orang yang diperbaiki. Banyaknya pahala yang berlimpah. Tapi kalau tidak baik, jangan tanyakan juga dosanya. Jadi ada dua hak. Rakyat punya hak terhadap penguasa. Penguasa punya hak terhadap rakyat. Apa haknya penguasa? Untuk didengar dan ditaati. Apa haknya rakyat? Haknya rakyat terhadap penguasa supaya dipenuhi, diatur mereka, dipenuhi. Hak-hak mereka diberikan apa yang benar merupakan haknya mereka. Dikasih fasilitas, dikasih ini dan seterusnya. Kalau penguasa tidak memberikan haknya kepada kita, haknya kita tidak diberi, diambil, dikorupsi, di ini dan lainnya, maka apa? Kita tambah pelanggaran kedua, tidak mau juga memberikan haknya mereka, salah. Itu cara berpikir anak-anak itu. Begitu anak-anak itu. Dia juga begitu. Saya juga begitu. Tapi begitu caranya anak. Dia punya kue. Bersaudara ini. Kakak beradik. Biasa kita anak. Kemarin adiknya yang punya kue. Saya pikir dia tidak mau kasih kakaknya. Hari ini kakaknya yang punya kue.
Apa dia bilang kesannya? Di kemarin juga dia tidak kasih Ki. Dia tidak mau kasih. Itu cara berpikiran anak. Jadi di negara kita masih banyak orang-orang pakai popo. Cara berpikiran anak. Penguasa korupsi, penguasa melanggar, tidak memberikan haknya kepada kita, terus kita balas tidak. Tambah dosa dalam itu. Harus segera muncul siapa dia orang-orang yang berpikir, siapa yang sudah dewasa. Dan ingat jamaah, ketika penguasa menzalimi rakyatnya, ketahuilah sebab utamanya adalah karena rakyat juga pelaku kezaliman. Itu tidak lepas. Korupsi di atas itu karena di bawah paling hebat korupsinya. Karena itu ngomong perbaiki penguasa, perbaiki diri. Rakyat harus dibina. Terlalu gampang Allah ganti penguasa menjadi penguasa yang lebih baik. Terlalu gampang. Allah Maha Adil. Memberikan kita penguasa disesuaikan dengan kondisi kita. Kita suka korupsi di pasar, dalam timbangan. Kita suka korupsi di sawah. Kita suka korupsi di rumah tangga. Kita suka curang-curang di tempat-tempat tertentu. Maka kita dikasih penguasa yang curang. Sama kan? Adil. Tapi coba rakyat berusaha memperbaiki diri. Adil. Maka terlalu gampang Allah Subhanahu wa taala ganti menjadi lebih baik. Lagi pula jamaah, penguasa yang ada sama kita itu fasilitas-fasilitasnya luar biasa banyaknya. Ibadah, masjid, perayaan, Idul Fitri, Idul Adha, betul-betul disemarakkan. Ada kesalahan, siapa yang tidak bersalah? Tapi itu pun tetap tidak boleh keluar, harus dengar dan taat. Lihat hadis Nabi tadi, walaupun diambil hartamu, dipukul lagi kamu, tetap harus dengar dan taat. Penuhi haknya mereka dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kesabaran. Kesabaran adalah kunci. Makanya Nabi ketika menjelaskan kejadian yang akan menimpa umat sehubungan dengan penguasa, Nabi bilang apa di akhirnya? Isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya, sampai kalian bertemu dengan saya di telaga saya di padang mahsyar di hari kiamat. Nabi menunggu umatnya di hari kiamat di telaganya, telaga yang sangat luas, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada misik, parfum yang paling harum. Rasanya lebih manis daripada madu yang sangat enak. Sekali minum tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Gelas-gelasnya sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit. Nabi tunggu umatnya di situ. Syaratnya sabar. Apalagi yang berhubungan dengan penguasa. Penguasa kita tidak sama dengan Fir'aun. Tapi itu pun Allah utus dua nabi dan rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, dengan mukjizat dan kehebatan, dengan perintah apa? Wa qula lahu qawlan layyina. Ini perintahnya Allah dalam Al-Quran. Kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun qawlan layyina, ucapan yang lembut. Ini Fir'aun sudah ini. Kafirnya jangan tanyakan. Bahkan dia memposisikan dirinya Tuhan tertinggi.
Iya, penganiayaannya terhadap Bani Israel, kaumnya, keluarganya, kerabatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Iya, Bani Israel apa? Laki-lakinya dibunuh, perempuannya dibiarkan hidup. Iya, dianiaya. Iya, dizalimi, ditindas, dihinakan Bani Israel. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, berpuluh tahun. Dan ketika Allah mengangkat Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi Nabi dan Rasulnya, disuruh langsung berperang? Tidak. Disuruh dakwah dengan lembut, ucapkan kalimat yang lembut. Ini pelajaran besar untuk kita, jemaah. Karena itulah bersabar dan bersabar. Yang kedua, doa. Ada cara yang paling praktis memperbaiki penguasa, berdoa. Sampai-sampai beberapa ulama-ulama besar bilang, kalau seandainya saya punya doa mustajabah, artinya Allah jamin kapan saya gunakan doa itu pasti diterima, maka saya akan gunakan untuk penguasa. Sebab kalau penguasa baik, banyaknya orang yang baik. Berarti apa? Satu kali berdoa memperbaiki orang, langsung dapat pahala berlipat-lipat. Tapi kalau kita hanya gunakan, ya Allah, jadikan si anu itu baik, hanya orang-orang tertentu saja, itu bagus, tetapi pahalanya sedikit. Tapi kalau penguasa jadi baik, luar biasa. Doakan mereka, ya Allah, perbaiki penguasa kami, permantap ilmu mereka, kokohkan mereka di atas agama, beri pandangan-pandangan yang benar, jadikan pendamping-pendamping mereka pendamping yang baik. Ya Allah, pahamkan dan jadikan mereka orang-orang yang adil. Banyak sekali doa-doa yang baik untuk mereka. Satu di antara kita diterima doanya, maka luar biasa pahala. Jangan pernah tanyakan lagi pahalanya. Kebaikan penguasa itu dengan sebab doa kita, semuanya kita dapatkan juga. Tidak apa itu? Cara praktis yang paling praktis serta sekaligus paling hebat dalam mengumpul apa? Dalam mengumpul pahala. Kenapa? Sebab doanya kita kepada saudara kita, kepada orang-orang yang menguasai kita, tanpa diketahui oleh mereka, ini apa? Pahalanya sangat besar. Dan ketika dikabulkan, hanya yakin. Saat meminta harus yakin Allah kabulkan. Dan ketika Allah kabulkan, luar biasa pahala berlipat dan berlipat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apakah boleh berontak terhadap penguasa? Jawabannya tidak boleh. Berontak dengan cara apapun, keluar dengan cara apapun, termasuk demonstrasi dan semacam itu. Demonstrasi itu datang dari negeri kafir. Tidak ada petunjuk Quran dan Sunnah yang mengajarkan itu. Itu ajaran orang-orang kafir. Supaya apa? Supaya kaum muslimin terbiasa dengan sifat-sifat jelek mereka. Coba lihat yang terjadi sekarang. Coba lihat yang terjadi sekarang di Libya misalnya. Di Mesir, Suriah masih bergejolak ya. Yaman. Coba lihat. Semuanya menuntut hak penguasa. Itu hasil. Di Libya. Memang Gaddafi penguasa yang jahat ya. Itu diakui itu. Gaddafi itu memang penguasa yang jahat. Syekh Mukbil pernah mengeluarkan fatwa dulu. Gaddafi itu sudah kafir. Tapi beliau tidak pernah mengeluarkan fatwa berontak. Siapa yang keluarkan fatwa berontak? Amerika, Inggris, Prancis. Siapa mereka yang mendukung pemberontak?
Mereka membentuk pasukan sekutu, membantu pemberontak. Supaya apa? Target mereka adalah mereka serang kaum muslimin. Kaum muslimin juga diserang bersama kaum muslimin. Siapa yang korban dalam perang itu? Sadar yakin, tapi berapa banyak? Berapa ribu jauh kaum muslimin lenyap? Itu cara praktis negara-negara kafir memerangi kaum muslimin. Padahal satu jiwa kaum muslimin, satu nyawanya kaum muslimin itu lebih mulia daripada Ka'bah. Satu nyawanya kaum muslimin lebih mulia daripada Ka'bah. Tapi saat ini seenaknya direndahkan oleh orang-orang kafir. Dengan cara yang paling praktis adalah tanamkan ini. Keluar dari penguasa, tuntut keadilan. Itu cara yang paling praktis. Sebab ini cara yang paling praktis memancing emosi. Saudi juga berusaha digoncang. Tadi di Saudi para ulama, para penguasa itu bekerja sama, dan banyak masyarakat paham agama sehingga cepat redam. Saddam Hussein itu, memang Saddam Hussein tinggi amat memang. Tapi siapa yang bermain di balik semua itu? Lihat kenyataan yang ada. Lihat kenyataan yang ada. Kaum muslimin yang jadi korban. Lihat saja finisnya, apa finisnya? Kaum muslimin jadi korban. Itu akhirnya. Amerika dengan sekutu-sekutunya yang terus mengejar Usama bin Laden. Itu pun sampai sekarang atas nama Usama mengejar teroris. Tapi kenyataannya siapa? Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibawa oleh mereka? Kaum muslim. Tapi atas nama apa? Teroris. Sementara menjadi teroris ini juga buatannya Amerika. Itu di antara proyek besarnya Amerika, membentuk teroris. Supaya di atas nama itu dia bisa berbuat. Karena itu jangan pernah berpikir dengan pikiran teroris. Berpikir di atas ini, petunjuk Quran dan Sunnah, dengar dan taat terhadap penguasa. Dia mengambil hak kita, sabar, penuhi hak mereka. Kita dapat pahala besar, dapat pahala sabar. Kezalimannya mereka justru kebaikan bagi kita di hari akhirat. Sabar. Sesaat kita bersabar bisa menuntaskan banyak sekali permasalahan. Tapi kalau dilawan, permasalahan akan terus menerus. Jangan jauh-jauh lihat Indonesia sampai sekarang. Bagaimana kondisi kita? Lebih kacau daripada zamannya Pak Harto. Lebih banyak bencana daripada zamannya Pak Harto. Lebih banyak korupsi daripada zamannya Pak Harto. Iya. Lebih banyak. Padahal dulu Pak Harto dilengsarkan kenapa? Memang jelas pelanggarannya banyak. Tapi kan orang-orang tertentu saja yang makan waktu itu. Tertentu orang-orangnya yang makan uang rakyat. Tapi sekarang semuanya mau makan. Tambah banyak. Sebab apa? Cara yang salah. Kalau dulu di zamannya Pak Harto, tidak mungkin ada negara lain yang berani mau mengambil Indonesia. Iya. Tidak mungkin. Iya, ada yang mau mengambil Indonesia. Karena Timur sudah lepas. Banyak pelanggarannya memang. Iya. Tapi kita harus melihat. Jangan karena melihat kemungkaran, kita ingin robah, lahir kemungkaran lebih besar. Haram. Wah, ini ada perbuatan haram ini.
Akhirnya apa? Kita lakukan perbuatan haram selanjutnya. Supaya tambah banyak perbuatan haram. Begitu kepada kita berpikir. Salah besar. Harus dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kemungkaran itu. Atau menjadikannya lebih minim. Baru benar. Tapi kalau merubahnya kemudian melahirkan kemungkaran lebih besar. Kesalahan besar. Sebagian kaum muslimin melakukan bom bunuh diri. Siapa yang mati? Dia yang mati. Orang kafir yang jabom hanya 1-2 orang. Kemudian yang selainnya kaum muslimin juga mati. Coba lihat. Di Palestina, melakukan bom bunuh diri. Berapa orang Yahudi yang mati? Dihitung jari orang Yahudi yang mati. Setelah itu, berapa yang dihancurkan oleh Yahudi dengan bom-bomnya kepada mereka? Lebih banyak, berlipat-lipat. Bangunan, rumah, manusia, wanita hancur. Cara yang salah. Dengan kesabaran. Ingat, ada akhirat. Semua cobaan itu punya target. Apa targetnya? Bukan kemenangan. Bukan berhasil tidaknya kita kalahkan musuh. Bukan target utama. Ya Allah berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Betul-betul kami akan bala kalian, coba kalian. Sampai kapan? Sampai kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Ini mau dilihat. Kita, dai-dai, orang-orang yang memperbaiki masyarakat, melihat banyak kemungkaran. Yang mau dilihat apa? Siapa yang bersungguh-sungguh memperbaiki? Siapa yang bersabar? Tapi sekarang berubah. Yang dianggap yang amar ma'ruf nahi munkar, kalau berani melawan, kacau, memberontak, melakukan ini. La ilaha illallah. Kesalahan besar dalam memahami agama. Karena itu jamaah, betul-betul kita jaga prinsip ini. Saya tutup pembahasan subuh ini dengan sabda Nabi SAW. Salatun. La yadillu biha qalbun bi'in muslim. Ada 3. Yang mana 3 ini tidak akan pernah dikhianati oleh hati seorang mukmin atau muslim. 3 ini tidak mungkin dikhianati. Kalau dia beriman, hatinya tidak mungkin dikhianati. Pasti dia beriman. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan ada 3. Allah ridhoi untuk kalian. Sama. Allah ridhoi untuk kalian 3 ini. Hadis yang tadi, 3 ini tidak mungkin dikhianati oleh hati. Nabi langsung menyebutkan qalb, hati. Hati orang yang beriman tidak mungkin mengkhianati 3 ini. Pasti dia terima. Kalau dia beriman. Langsung Nabi sebut hati. Supaya tidak ada yang salah di mana-mana. Apa yang pertama? Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Supaya hamba beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Ini apa? Pokok yang pertama. Yang pertama. Wa ya'tasimu bihablillahi jami'a wa anta. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Supaya kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu fi. Dan supaya kalian berpegang teguh di atas tali agama Allah dan jangan kalian keluar darinya melakukan perkara-perkara baru. Ini pokok yang kedua dari mana? Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan supaya kalian penuh nasihat
terus menasihati orang-orang yang menguasai kalian. Nasihat, doa, sabar. Kalau kita ingin mengeritik penguasa, datangi. Kasih surat, kasih ini. Dibuka jalur itu. Tidak perlu demo. Bakar ban di jalan. Sebab tambah senangnya di demo itu. Banyaknya orang yang mau jalan itu, banyaknya urusannya kaum muslimin terabaikan. Kita yang menghalanginya. Ada orang yang mau lewat anaknya sakit, ada orang yang mau lewat mau pergi menaji, ada orang yang mau lewat karena mau bertemu dengan orang tuanya, ada orang yang mau lewat karena mau pergi beribadah, ada orang yang mau banyaknya amanah terabaikan. Banyaknya haknya orang-orang kita tindak karena kita halangi jalannya. Padahal dia menghalangi jalan dengan maksud apa? Menuntut hak. Sementara dia sudah sepelekan semua haknya orang. Cara apa ini? Ini mahasiswa ini. Mahasiswa sekarang itu maha goblok. Siswa saja bukan, tapi maha goblok. Apalagi mahasiswa di Makassar itu. Makanya sebentar-sebentar berkelahi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Coba yang ini yang tertanam, tunduk dengar taat terhadap penguasa. Sabar, nasihati mereka, doa. Ini mendatangkan pahala, ini melahirkan mujahadah, mendatangkan nilai kesabaran, dan Masya Allah sangat cepat dalam menuntaskan kemungkaran. Cepat sekali itu Allah ganti. Jadi lihat jalan yang benar. Gampang sekali Allah ganti. Terlalu gampang bagi Allah. Tapi masalahnya bukan diganti tidaknya jadi masalah. Yang Allah ingin lihat siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian, yang betul-betul jujur mau melakukan kebaikan. Dan siapa yang bersabar. Ini yang mau dilihat. Gampang sekali kalau Allah ganti ini. Gampang sekali. Tapi lihat siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bersabar. Mari jemaah, kita betul pahami perkara ini. Baik, insyaallah taala setelah sarapan, mandi dan semacam itu, kita lanjutkan membahas 3 pembahasan selanjutnya. 3 pembahasan selanjutnya, pokok yang keempat akan membahas jelasnya ilmu dan ulama dalam Quran dan Sunnah, tapi bersamaan dengan itu kabur dalam paham kebanyakan orang. Pokok selanjutnya, jelasnya siapa wali-wali Allah dan siapa yang bukan wali Allah dalam Quran dan Sunnah, tapi bersamaan dengan itu kabur dalam kebanyakan orang. Dan yang terakhir, syubhat. Keraguan-keraguan orang terhadap Al-Quran dan agama ini. Ini perlu diurai sedikit. Ini insyaallah ta'ala yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.